Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya muliakan Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM, dan yang saya muliakan Bapak Rektor Abdul Aziz Wahab MAG, dan yang saya hormati segenap dosen, khususnya dosen pengampu kami Ustazah Nina Agus Haryati MH, dan yang saya cintai juga saya sayangi teman-teman HKI yang seperjuangan dalam menuntut ilmu. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang sejarah hukum Islam masa tabi'in, karakteristik tasyrik pada masa tabi'in, awal faktor pendorong perkembangan tasyrik, sejarah penyusunan kitab fikih klasik. Pembahasan pertama mengenai tentang tabi'in. Tabi'in artinya pengikut, adalah orang Islam awal yang masa hidupnya setelah para sahabat Nabi dan tidak mengalami masa hidup di masa Nabi Muhammad SAW. Jadi tabi'in ini adalah generasi yang sesudahnya sahabat. Dan keberadaan tabi'in ini disyaratkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 100 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina ittaba'u bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannat tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim, yang artinya orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama, maksudnya masuk Islam, dari golongan muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Surat At-Taubah ayat 100. Dan juga keberadaan tabi'in juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, khairun nasi qarini, tsumma alladzina yalunahum, tsumma alladzina yalunahum, yang artinya sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu generasi sahabat. Kemudian orang-orang yang mengiringinya, yaitu generasi tabi'in. Kemudian orang-orang yang mengiringinya, yaitu generasi tabi'in at-tabi'in. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ini. Dan juga kondisi masyarakat saat itu, pandangan pemerintah terhadap ilmu pengetahuan sungguh antusias, terbukti dengan banyaknya pembuktian ilmu pengetahuan yang terdiri diantaranya tentang hukum Islam, as-sunnah, tafsir, dan lain-lain. Jadi di masa kondisi masyarakat itu sungguh antusias. Juga sekarang tentang sumber tasyri' pada masa tabi'in. Sebagaimana periode sahabat-sahabat besar. Jadi tasyri' itu sama dengan periode sahabat-sahabat besar. Sumber perundang-undangannya juga tidak jauh beda loh. Sumber-sumber perundang-undangan pada periode ini ada 4 macam. Yang pertama Al-Quran, Al-Hadis, Ijma', Al-Qiyas. Terus yaitu munculnya hadis palsu atau maudhu. Apa yang dimaksud hadis palsu atau maudhu? Yaitu adalah hadis yang dikarang-karang oleh orang yang berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Di zamannya tabi'in itu banyak hadis-hadis maudhu.
Yang dimaksud itu bukan dari Nabi, bukan persetujuan Nabi itu, dan lain-lain. Terus ijtihad pada masa tabi'in. Apa yang dimaksud ijtihad menurut istilah hukum Islam ialah mencurahkan tenaga atau memeras pikiran untuk menemukan hukum agama atau syara. Itu yang disebut ijtihad, melalui satu dalil, syara, dan dengan cara-cara tertentu. Sebab tanpa dalil, syara, dan tanpa cara-cara tertentu tersebut, maka usaha tersebut merupakan pemikiran dengan kemauan sendiri semata-mata, dan sudah barang tentu cara ini tidak disebut ijtihad. Itu bukan ijtihad namanya kalau tidak tanpa dalil. Terus munculnya mufti masyhur pada masa tabi'in. Mufti menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah pemberi fatwa untuk memutuskan masalah yang berhubungan dengan hukum Islam. Sedangkan masyhur adalah orang yang dikenal orang banyak atau kenamaan. Itu orang-orang yang masyhur di masa tabi'in. Adapun beberapa mufti masyhur di masa tabi'in diantaranya adalah di Madinah yaitu Sa'id bin al-Musayyab, dan banyak lagi yaitu di Makkah Ikrimah Maula Ibnu Abbas. Terus kesimpulan, zaman tabi'in ini pemerintahannya dipimpin oleh Bani Umayyah. Pemerintahan ini dipimpin oleh Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu an, yang sebelumnya pernah menjadi gubernur di Damaskus. Fitnah tersebut fitnah besar yang dihadapi umat Islam pada akhir pemerintahan Khalifah Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu an ini adalah tahkim, sebagaimana periode sahabat-sahabat besar. Sumber perundang-undangannya juga tidak jauh beda. Sumber perundang-undangan pada periode ini ada 4 macam, yakni Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Meski demikian, pada zaman ini pula hadis-hadis palsu mulai bermunculan. Yang kedua, kondisi masyarakat di masa ini adalah sangat perhatiannya pandangan pemerintah terhadap ilmu pengetahuan. Sungguh antusias ini terbukti dengan banyaknya pembuktian ilmu pengetahuan yang terdiri diantaranya tentang hukum Islam, as-sunnah, tafsir, dan lain-lain. Terus yang ketiga, penyebab munculnya hadis-hadis palsu di masa ini adalah yang pertama, munculnya kaum zindik. Yang kedua, fanatik terhadap bangsa, suku, negeri, bahasa, dan pimpinan. Yang pertama, zindik, termasuk kaum golongan yang membenci Islam, baik sebagai agama atau sebagai pemerintahan. Ini di masa sekarang ini banyak kaum zindik yang fanatik terhadap bangsa, suku, negeri, bahasa, dan pimpinan. Mereka membuat hadis palsu karena didorong oleh sikap ego dan fanatik buta, serta ingin menonjolkan seseorang, bangsa, faktor kelompok, atau politik kekuasaan. Ringkasannya adalah lebih mengutamakan hawa nafsu daripada ilmu itu sendiri. Dari ini apa yang kami sampaikan semoga menjadi tambahan ilmu yang manfaat dan barokah. Apabila dari depan banyak kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.